Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri Karita Bintang Ermevia, NPM 21024010017. Saya dari kelas A024, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian sendiri termasuk pertanian modern. Nah, pertanian modern sendiri adalah praktik pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas proses sekaligus mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air, dan energi. Pertanian modern juga melibatkan penggunaan berbagai mesin, rekayasa genetik, sistem informasi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang mekanisasi pertanian. Apa itu mekanisasi pertanian? Mekanisasi pertanian merupakan segala aktivitas inovasi teknologi yang bertujuan untuk memudahkan proses bertani. Nah, secara umum mekanisasi pertanian dapat juga diartikan sebagai penerapan ilmu teknik untuk mengembangkan, mengorganisasi, dan mengendalikan operasi di dalam produksi pertanian. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari mekanisasi pertanian. Di antaranya yaitu satu, meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian. Yang kedua, meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Yang ketiga, mengurangi beban kerja petani. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh alat mekanisasi pertanian. Yang pertama yaitu ada traktor. Traktor sendiri merupakan alat modern yang telah digunakan banyak petani untuk mengelola tanah. Terdapat dua model traktor yaitu traktor besar dan kecil dengan dua jenis roda. Jenis traktor beroda rantai digunakan untuk tanah berlumpur, sedangkan roda dua untuk tanah yang kering. Selanjutnya yaitu ada alat transplanter. Ini merupakan alat penanaman bibit dengan jumlah kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam. Di penggunaan alat transplanter ini mensyaratkan beberapa persyaratan teknis, diantaranya yaitu yang pertama, olahan tanah sempurna atau lahan rata atau datar, lahan yang macak-macak atau irigasi teknis. Yang ketiga yaitu persemaian sistem dapok atau petak kecil. Selanjutnya yaitu ada contoh alat kombi harvester adalah alat panen padi yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Dengan demikian, waktu pemanen lebih singkat dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia atau manual, serta tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja manusia yang besar seperti pada pemanenan tradisional. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dari mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian sendiri mencakup keunggulan efisiensi, efektivitas, kualitas, dan produktivitas pertanian. Kemudian berdampak sistemik pada kesejahteraan petani dan pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan bahan produksi masyarakat. Yang kedua yaitu mekanisasi pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengolahan lahan yang lebih baik, mengurangi kehilangan hasil, serta meningkatkan ketepatan waktu pemanenan. Yang selanjutnya ketepatan waktu dalam aktivitas pertanian. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dalam mekanisasi pertanian. Yang pertama yaitu pemodalan. Pemodalan ini umumnya petani di Indonesia mempunyai lahan yang relatif sempit dan kurang dalam pemodalannya, sehingga tidak semua petani mampu untuk membeli mesin pertani yang harganya relatif mahal. Yang kedua yaitu kondisi lahan. Topografi lahan pertanian di Indonesia kebanyakan bergelombang dan bergunung-gunung, sehingga menyulitkan untuk
pengoperasian mesin-mesin pertanian, khususnya mesin prapanen. Selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja di Indonesia ini cukup melimpah atau banyak. Oleh karena itu, bila digantikan dengan tenaga mesin, dikhawatirkan menimbulkan dampak pengangguran. Yang terakhir yaitu tenaga ahli. Kurangnya tenaga ahli atau orang yang kompeten dalam menangani mesin-mesin pertanian, mengingat hal tersebut, terutama pada poin nomor 3, maka pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia menganut asas mekanisasi pertanian selektif, yaitu mengintrodusir alat dan mesin pertanian yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.